Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aiden yang sedang memimpin rapat melirik tajam asistennya karena mendengar ponsel sang asisten sejak tadi berdering terus, mengganggu konsentrasinya. "Apakah kamu tidak bisa mematikan ponselmu di saat rapat seperti ini?" Suara Aiden seperti petir menggelegar, membuat semua orang yang ada di dalam ruang rapat tersebut menundukkan kepala dan takut. "Maaf Tuan, ini Nyonya Gwen yang menelpon," jawab sang asisten seraya menyerahkan ponselnya kepada Aiden. "Gwen tidak biasanya menelpon," gumam Aiden dengan kedua alis yang menyatu. Ia menerima ponsel tersebut lalu keluar dari ruang rapat untuk mengangkat panggilan dari istrinya. "Halo? Dedi, cepat ke rumah sakit," ucap Gwen yang ada di ujung sana sambil menangis sesegukan. Kedua mata Aiden menajam dan mengeraskan rahangnya. Ia langsung berlari begitu saja tanpa kembali ke ruang rapat. "Maafkan Ica karena tidak bisa jaga Anaya, Tante," ucap Ica sambil berlutut di depan Gwen yang terduduk lemas di kursi, tepatnya di ruang operasi. Gwen diam membisu, namun kedua matanya menatap kosong ke depan dan terus mengeluarkan air mata. Pikirannya tertuju kepada putrinya. Gerald berdiri sembari menyandarkan punggungnya di dinding yang putih nan dingin. Pikirannya tertuju kepada Anaya seorang. "Kamu pulang, Cak, bajumu." Gwen menatap seragam sekolah Ica. Terdapat noda darah yang begitu banyak di sana. Bau anyir pun tercium tajam. Gwen kembali larut dalam kesedihannya. Putrinya begitu banyak mengeluarkan darah. "Saya akan menyerahkan diri saya ke polisi, Nyonya, tapi izinkan saya tetap berada di sini untuk sementara waktu, memastikan kondisi putri Anda setelah operasi," ucap pria yang menabrak Anaya. Gwen menatap pria itu dengan tajam, sedangkan yang ditatap menunduk dalam karena diserbu rasa bersalah yang luar biasa. "Tante, sebenarnya," Ica menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Gwen karena sudah sepatutnya kedua orang tua Anaya mengetahui apa yang dialami putrinya sebelum kejadian naas itu. Tanpa mereka sadari, Aiden sudah mendengar semua yang diceritakan oleh Ica. "Jadi murid itu lagi yang membuat ulah dengan putriku," desis Aiden dengan kedua mata yang memerah dan aura kegelapan mulai menyelimuti tubuhnya. Ia terlihat sangat mengerikan dan sangat menakutkan. "Dad," Gwen menatap suaminya dengan penuh kesedihan. Aiden menghembuskan nafas berat, lalu mendekati istrinya dan memeluk istrinya dengan erat. Sebisa mungkin ia harus tetap tegar. Ada istri dan anaknya yang membutuhkan kekuatan darinya. Ica langsung beranjak dari hadapan Gwen. Ia mendekati Gerald dan berdiri di dekat temannya itu. "Aku akan memberikan anak itu pelajaran." Aiden sudah bertekad tidak akan mengampuni siapapun yang sudah menyakiti putrinya. Gwen mengangguk di pelukan suaminya. "Aku sudah memberikan kabar kepada keluarga kita," ucap Gwen. Ica dan Gerald saling pandang. Wajah keduanya tampak cemas karena memikirkan Anaya yang sedang berjuang di ruang operasi sana. "Aku rasa kali ini Angel tidak akan selamat," ucap Ica. Ia geram dengan gadis jelmaan iblis itu. "Aku sudah menyuruh Lucky untuk mengamankannya dan sedang menuju kemari bersama pihak sekolah," ucap Gerald. "Syukurlah, semoga Anaya bisa melewati masa kritisnya. Amin," doa Ica sembari menyatukan kedua tangannya di depan dada. "Amin," sahut Gerald. Tidak berselang lama, ada seorang pria yang wajahnya begitu mirip dengan Aiden berjalan tergesa menghampiri Gwen dan Aiden yang sedang berpelukan.
Bagaimana bisa ini terjadi kepada putri kesayangan kami? Hah? Bentak Nathan dengan kuat. Aku akan menghabisi orang yang sudah berani menabrak Anaya. Olah tempat kejadian perkara TKP telah dilakukan, di mana kecelakaan Anaya itu terjadi tepatnya di depan sekolah negeri X dan melibatkan banyak saksi. Untuk sementara, waktu pengendara mobil yang menabrak Anaya ditahan oleh pihak berwajib. Sedangkan trio racun dan kedua orang tua mereka saat ini sedang berada di rumah sakit. Di salah satu ruangan yang ada di rumah sakit tersebut berkumpullah keluarga Clark dan juga keluarga Emmanuel di sana. Gwen berdiri di hadapan 3 gadis yang sebaya dengan putrinya. Plak, plak, plak. Gwen menampar satu persatu 3 gadis yang ada di hadapannya dengan keras dan penuh emosi. 3 gadis itu merasa sakit yang luar biasa di permukaan pipi mereka, namun mereka tidak berani mengaduh ataupun mengangkat tangan mereka untuk mengusap pipi yang terasa sakit, panas, dan perih. Katakan kepadaku, apakah anakku yang tuli dan banyak kekurangan salah di matamu, hah? Bentak Gwen dengan rahang yang mengeras. Kedua mata yang memerah bertanda jika saat ini dirinya sangat emosi dan sangat kecewa. Semua orang yang ada di sana menundukkan kepala. Tidak ada yang berani melerai Gwen yang sedang melampiaskan amarah dan rasa sakit hati yang bercekol di dalam dada. "Kenapa kalian diam?" bentak Gwen mencengkeram rahang Angel dengan kuat hingga membuat gadis itu meringis kesakitan. "Kamu yang bernama Angel, katakan kepadaku, apakah seorang murid yang tuli tidak berhak mendapatkan hak dan sekolah di tempat yang baik? Tidak pantas bergaul dengan teman-temannya?" tanya Gwen seraya melepaskan cengkeraman tangannya dengan kuat hingga membuat wajah Angel terhempas ke samping. "Tante, kami minta maaf," ucap Bonita dengan suara yang bergetar ketakutan dan merasa bersalah. "Minta maaf? Apakah dengan meminta maaf kalian bisa menyadarkan putriku yang saat ini koma?" ucap Gwen dengan penuh penekanan. "Tante, ampuni kami," ucap Angel lalu berlutut di depan Gwen diikuti oleh kedua temannya. "Aku bukanlah Tuhan yang pantas kalian sembah. Aku hanyalah manusia biasa. Aku seorang ibu yang sakit hati melihat putrinya mendapatkan perundungan dari ketiga temannya yang tidak berperasaan. Apakah perbuatan kalian ini bisa dimaafkan?" ucap Gwen lalu memundurkan langkahnya, mendongakkan kepalanya saat air matanya mengalir dengan derasnya. Angel dan kedua temannya menangis penuh sesal yang sudah tidak bisa mengembalikan keadaan. "Kalian dan keluarga kalian akan mendapatkan balasannya. Aku bersumpah akan membuat hidup kalian seperti di neraka," geram Gwen dengan penuh emosi. "Gwen, sudah." Kirana merangkul adik iparnya itu dengan lembut lalu membawanya duduk di salah satu kursi yang ada di sana. "Aku harus membuat mereka semua menderita," teriak Gwen dengan keras, memilukan dan menyayat hati, membuat siapapun akan sedih mendengarnya. Aiden mendekati istrinya, lalu memeluk istrinya dengan sangat erat agar istrinya tetap tenang. "Kalian semua dengarkan aku. Aku tidak akan memberikan ampun kepada siapapun yang telah menyakiti keluargaku." Nathan menatap tajam trio racun dan juga kedua orang tua mereka. "Tuan, berikan kami kesempatan," ucap Mama Angel memohon kepada Nathan. "Ini semua karena anakmu yang mempunyai sifat seperti iblis. Kita semua yang kena." Ibu Bonita dan Ibu Alice menyalahkan Angel sebagai sumber masalah. Mama Angel menatap putrinya dengan penuh amarah, lalu memukuli putrinya itu dengan perasaan kesal dan emosi. "Bukankah aku sudah memperingatkanmu agar bersikap baik kepada Nona Anaya?" geram Mama Angel. Bahkan kini ia melepaskan sepatu hak tinggi yang membalut kakinya. Kemudian ia gunakan untuk memukuli putrinya itu.
"Mama, ampun!" teriak Angel kesakitan. "Dasar anak tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung," maki Mama Angel tidak menghentikan aksinya.